Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Karena aku datang dengan kebaikan, mereka merasakannya di dalam hati dan bersedia menerimaku. Kebaikanku membawa harapan bagi semua orang. Li Qiye tersenyum. Kebaikan, benar, itu berakhir dengan kematian mereka dan wilayah mereka menjadi milikmu. Makhluk itu berkata dengan nada menghina. Itu karena pertikaian internal mereka. Aku mengasihani tanah itu dan harus merawatnya dengan baik. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, tapi aku sudah tahu sifat aslimu sejak dulu. Ucap makhluk itu dengan keyakinan. Apakah kamu sudah memikirkan di mana letak kesalahanmu? Menurutku, anggotamu ingin melakukan ekspedisi tetapi kamu tidak pernah memberi mereka bantuan apapun. Mereka ingin bekerja sama denganmu tetapi kamu menolaknya dari jauh. Apakah kegagalanmu sebagian karena kamu kehilangan hati rakyat? Kata Li Qiye, hati manusia, tak berguna di alam surga. Makhluk itu mencibir. Itu pendapatmu? Kau memandang rendah pendatang baru, berpikir bahwa mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri namun mereka masih berhasil berkembang dalam keadaan yang sulit dan membangun rumah mereka sendiri. Itulah hati rakyat. Kau mandek di bentengmu, kenapa? Karena kamu egois. Li Qiye mengkritik. Apa yang Anda sebut berkembang hanyalah sekedar keberuntungan. Jika penghakiman tidak berhenti, mereka akan hancur menjadi abu. Kakek Zhao dan yang lainnya. Kenapa saat aku ada di sana, aku tidak melihat mereka datang untuk menghancurkan tempatku sama sekali? Kata Li Qiye, nonaktifkan benda-benda di luar itu dan kita lihat apakah mereka datang atau tidak. Makhluk itu dipunyai. Oh, jadi mereka sangat berguna. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, aku sama sekali tidak tahu kalau aku dalam bahaya, sepertinya aku beruntung. Setelah kau pergi, mereka masih ingin menghancurkan tempatmu, sarang serangga itu. Makhluk itu melanjutkan, kalian semua benar-benar tahu cara menyanjung diri sendiri, jadi apa kalian kalau bukan sekelompok monster yang menjalani kehidupan yang dipinjamkan? Kalian menyaksikan bakat-bakat muda berjuang dan berjuang di bawah matahari dan menyebut mereka serangga. Jika mereka serangga, maka kalian semua adalah belatung di lubang kotoran. Li Qiye membalas, makhluk itu mengerutkan kening sebagai jawaban, di mana aku berdiri adalah sumber cahaya, pilar surgawi. Sayangnya, itu semua sudah berlalu. Li Qiye mengulurkan tangannya, apakah kamu melihat ada cahaya yang keluar dari dirimu sekarang? Kakek Zhao mungkin nakal, tapi setidaknya dia tetap teguh. Hal yang sama tidak berlaku untuk kekejian yang telah kau alami. Kau, makhluk yang terlalu marah untuk berbicara. Kamu yang dulu tidak bisa mencapai terminus berhak untuk diadili. Sekarang, kamu telah kehilangan kesempatan sepenuhnya didiskualifikasi. Li Qiye menyerang titik lemah makhluk gelap itu, membuatnya teringat. Dia tersenyum dan melanjutkan, oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak Anda berputar-putar, pada akhirnya Anda tetap harus menjadi leluhur Trinitas. Setelah jeda yang lama, makhluk itu berkata dengan dingin, kau sudah pergi terlalu lama, alam surga tidak lagi sama. Cahaya dan kegelapan akan didefinisikan ulang dan era baru akan datang. Kau percaya seseorang dapat menghancurkan surga yang jahat dalam upaya itu? Siapa? Bayangan tepat di bawahnya. Li Qiye tersenyum. Kau tahu apa yang terjadi di 9 dunia dan 8 kehancuran. Kata makhluk itu, ya, tapi menurutku mereka tidak akan berhasil. Tentu saja, mereka akan memaksa surga yang jahat untuk melakukan pembersihan menyeluruh, tapi hanya itu. Mereka tidak akan bisa membunuh. Li Qiye mengangguk. Ini adalah lubang besar yang bahkan surga yang jahat pun mungkin tidak dapat mengisinya. Kata makhluk itu, kalian semua percaya bahwa selama dia melompat masuk, kalian akan bisa menguburnya, kan? Kata Li Qiye, ketika hari itu tiba, kami akan menantang surga, kata makhluk itu. Tidakkah kamu berpikir kalau lubang itu bisa menjadi kuburan bagi kalian semua juga? Tanya Li Qiye. Makhluk itu tidak merespon. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata, tentu saja kalian semua tahu, tetapi lebih baik tidak membujuk untuk menjaga moral dan kepercayaan diri, bahwa semuanya akan menjadi lebih baik setelah melalui ini.
Itu tergantung siapa yang bisa bertahan lebih lama saat musim dingin yang keras datang, tidak harus yang terkecil akan mati kedinginan, tetapi yang terbesar. Kata makhluk itu tidak bisa saya bantah, mungkin saja beberapa kelinci tidak akan menjadi satu-satunya yang mati kelaparan, bisa jadi juga beruang coklat. Sekarang lubang sudah digali, saatnya menunggu mereka mati sambil berlindung, menunggu badai berlalu sebelum kembali untuk mengurus akibatnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Anda ingin menjanjikan kembali terlepas dari kerugiannya. Kata Li Qiye, tentu, aku tidak akan merasa nyaman, tapi bagaimana dengan murid-murid dan pengikutmu? Mereka akan mati kedinginan atau menjadi santapan musim dingin bagi yang lain. Kata makhluk itu, kemungkinan seperti itu memang ada. Li Qiye tersenyum, namun, selama akarnya cukup dalam, tunas akan tumbuh dan cabang akan tumbuh setelah musim dingin. Kita akan mampu bertahan sampai musim dingin berakhir karena aku di sini, selalu di sini, dengan keinginan yang kekal. Dia menatap makhluk itu dan suaranya terdengar agak tersendat beberapa saat dia menekankan, sedangkan kau, saat kau menoleh ke belakang, kau akan menemukan bahwa segalanya telah menjauh darimu atau kau telah menghancurkan mereka. Leluhur Trinitas sudah tidak ada lagi, semua yang kau inginkan hanyalah hayalan, di sekelilingmu akan runtuh. Kerangka emas itu menjadi cemerlang dan selaras dengan kata-kata Li Qiye. Ia menekan kekuatan gelap, menyebabkan makhluk itu mengerang kesakitan, tampaknya melemah. Berdengung. Namun, sebuah kekuatan alam muncul dari kegelapan dan menghentikan cahaya keemasan itu. Ini hanya berlangsung sekejap mata dan makhluk gelap itu mendapatkan kembali kekuatannya. Sepertinya kau telah jatuh ke dalam kegelapan terlalu lama dan telah mengambil keputusan. Fisik kekacauan dao bawaanmu tidak dapat menghancurkanmu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Jangan lupa bahwa aku adalah jiwa sejati Trinitas bawaan, menghancurkanku lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kata makhluk itu, begitu ya, leluhur Trinitas telah menghilang selamanya dan tidak akan hidup kembali. Eksistensi terkuat dengan fisik dan jiwa sempurna yang mampu mencapai surga yang tinggi sudah tidak ada lagi. Saat kau jatuh ke dalam kegelapan, tubuh dan jiwamu terpisah sepenuhnya dan tidak dapat menyatu lagi. Leluhur Trinitas tidak lebih dari cangkang kosong dengan reputasi hampa sekarang. Li Qiye menyimpulkan, memprovokasiku tidak akan berhasil, aku tidak akan menyatu dengan tubuh ini lagi atau kembali hidup. Aku adalah aku sekarang, Trinitas sejati yang terlahir. Baiklah, anggap saja begitu. Bisakah kamu lolos dari kerangka ini? Li Qiye, makhluk itu tidak merespon. Jadi kamu tidak punya rencana yang sama sekali, hanya akan terjebak dalam kerangka ini selamanya. Li Qiye melanjutkan, kamu tidak akan mendapatkan apapun dariku, lakukan apa yang kamu mau, mulailah proses penyempurnaan sekarang juga. Ucap makhluk itu, menarik, kesempatan untuk dilahirkan kembali ada di depan matamu, tetapi kamu lebih suka membiarkan jiwamu rusak dan terperangkap di dalam tubuhmu sendiri. Bahkan jika aku cukup berbelas kasih untuk menyelamatkanmu dari pemurnian, kamu akan tetap dipenjara di sini selamanya. Kata Li Qiye, ini pilihanku, aku sudah menjadi leluhur Trinitas terlalu lama jadi mengapa tidak menjadi makhluk gelap untuk sementara waktu. Ini mungkin bentuk keberadaan yang lebih nyaman dengan lebih banyak kemungkinan. Kata makhluk itu, Li Qiye terkekeh dan berkata sambil menenangkan kepalanya, leluhur Trinitas, tidak, aku seharusnya memanggilmu diri sejati Trinitas sekarang. Trinity True Self, apakah menandakan aku anak yang mudah tertipu yang akan percaya bahwa kau puas tinggal di sini? Kau tidak memiliki kesempatan sebelumnya, tapi aku telah membawa kepala dan darahmu ke sini. Sepertinya olah kau akan mengabaikan kesempatan ini. Kata Li Qiye, silakan ambil kepala dan darahnya, aku siap tinggal di sini sampai semuanya hancur. Mungkin lain kali aku keluar, kau, si gagak hitam, akan berubah menjadi abu. Kata makhluk itu, gaya malas seperti ini tidak cocok untukmu. Li Qiye tampak geli. Aku lebih memilih tinggal di sini selamanya daripada menjadi leluhur Trinitas lagi, jadi menyerahlah. Ucap makhluk itu, aku hanya penasaran dengan rencanamu yang sebenarnya. Melepaskan kesempatan sebesar itu berarti Anda punya rencana yang lebih baik. Kata Li Qiye, ceritakan padaku tentang kesempatan yang lebih baik ini. Ucap makhluk itu dengan dingin, kau tidak bisa pergi tanpa bangkit kembali, jadi jika aku tidak memberitahukanmu, apa yang bisa kau tunggu?
murid kesayanganmu datang menyelamatkanmu. Li Qiye berpikir, tidak, bahkan jika dia entah bagaimana bisa sampai di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kau satu-satunya yang bisa mengingat keadaanmu saat ini, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja sampai berhenti tiba, kata makhluk itu. Sepertinya kita berdua tidak percaya satu sama lain. Li Qiye tersenyum. Silakan tebak rencanaku, mungkin kamu akan melihat definisi jika kamu hidup cukup lama. Kata makhluk itu, jadi pada akhirnya, kamu menolak untuk kembali menjadi leluhur Trinitas. Kata Li Qiye, kelahiran kembali itu menandakan kehancuranku, jadi itu sama sekali tidak berarti. Bahkan jika aku cukup tidak mementingkan diri sendiri untuk mengorbankan diriku sendiri, leluhur Trinitas juga tidak akan hidup lama. Makhluk itu menatap Li Qiye, gagak hitam tidak akan membiarkan hidup setelah dia tidak berguna lagi. Itu adalah sesuatu yang akan kau lakukan, bukan aku. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dark Crow, kita berdua tahu bahwa kamu tidak menoleransi keberadaanku. Satu-satunya alasan mengapa aku masih hidup adalah karena aku berguna bagi rencanamu. Makhluk itu berkata, semua pilihan dan bentukku akan mengarah pada kematian, jadi mengapa aku rela menjadi pionmu? Hah, sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Aku datang dengan niat baik, tapi prasangkamu masih ada. Li Qiye mengeluh. Tidak apa-apa, aku sudah menerima hasil akhirku, disempurnakan menjadi senjata entah aku adalah aku atau leluhur Trinity. Makhluk itu tampaknya sudah menerima situasi. Kenapa kamu kurang percaya diri? Mungkin kamu bisa membunuhku setelah kembali ke leluhur Trinitas yang bersinar. Kata Li Qiye. Kau boleh bicara sampai serak, tapi aku tidak akan menuruti keinginanmu. Aku tidak akan pernah bangkit, jadi lanjutkan dan sempurnakan aku. Kata makhluk itu, sepertinya jika aku tidak menyampaikanmu, aku akan merugikan kecerdasanmu. Li Qiye tersenyum. Makhluk itu memejamkan matanya, tampak siap untuk proses pemurnian. Namun, waktu terus berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Dia membuka matanya dan melihat Li Qiye berdiri di sana. Aku serius, aku di sini bukan untuk memanfaatkanmu atau menyampaikanmu. Leluhur Trinity adalah pencipta zaman, sosok yang tak tertandingi dan patut dikagumi. Ada banyak alasan dia untuk berjalan di dunia ini lagi. Li Qiye berkata dengan sungguh-sungguh. Makhluk itu tidak mempercayainya. Saya lihat Anda sudah menentukan pilihan. Saya tinggalkan ini di sini. Li Qiye meletakkan tengkorak itu di atas kerangka. Darahnya juga ada di sini. Kamu bisa mengambilnya kapanpun kamu mau. Li Qiye mengambil darah di tanah dan menempelkannya di tulang rusuk. Nah, itu dia, tidak sulit sama sekali sekarang, kamu dapat bangkit kapan saja kamu mau dan meninggalkan tempat ini sebagai leluhur Trinitas. Li Qiye mempersiapkan segalanya, masih belum menyerah, kata makhluk itu, aku tidak peduli lagi, aku sudah melakukan apa yang seharusnya kulakukan, sekarang ini masalahmu. Li Qiye menamparkan tangannya untuk membersihkan tangannya dan berkata. Dia menghancurkan kerangka itu dan berkata, selamat tinggal, teman lama, jika kau hidup kembali, gerbang ini ada di sini. Setelah berkata demikian, dia pergi tanpa melihat ke arah makhluk gelap itu lagi. Yang terakhir mengungkapkan tetesan darah dan tengkorak itu dalam diam. Akhirnya, ia merembes ke tanah dan kembali tertidur lelap, lebih memilih di penjara dari dilahirkan kembali. Gemuruh, gelombang cahaya menerangi domain Dao malam ini, mengincar berbagai sekte dan kerajaan di wilayah tersebut. Six Finger Peak, Sky Splitter Clan, Timewon Manor, Jade Sword Pool, dan masih banyak lagi yang terkena dampaknya. Sosok-sosok agung muncul dari gelombang cahaya dan turun, melepaskan aura mereka yang perkasa dan mempesona. Kita diserang. Para petani papan atas di wilayah itu terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba itu. Mereka sudah di sini. Ini pengadilan surgawi. Suara gong perang terdengar menggema di seluruh domain Dao. Penghalang tingkat kerajaan muncul untuk membalas serangan berskala besar. Maju! Teriakan para kaisar terdengar saat mereka memimpin kerajaan. Di Sky Splitter, langit terbelah dan kekacauan energi mengalir turun, memberdayakan anggota klan. Sky Splitter Conqueror sendiri muncul, tampak seperti raksasa. Di Jade Sword Pool, ledakan keras terjadi dan udara menyembur ke atas, berubah menjadi hujan pedang. Ini karena penakluk Jade Sword. Kelima tetua dari Timewon Manor ikut serta dalam pertempuran.
Yang tertua berdiri di tengah sementara sekitar 100.000 pengikut menyebarkan kekuatan mereka ke berbagai patung yang ditempatkan di tempat-tempat strategis. Hal ini membentuk momentum khusus, yang memungkinkan kekuatan mengalir langsung ke kelima tetua. Tangan besar dengan afinitas yang menekan terwujudnya kenyataan di atas puncak 6 jari. Sang penakluk sekte ini secara pribadi memerintahkan para anggotanya untuk memindahkan gunung, membentuk penghalang fisik yang besar untuk menghentikan musuh. Banyak pertempuran terjadi pada saat yang sama. Para pertemuan papan atas berperan sebagai pasukan tempur utama, menyelesaikan dunia dengan aura mereka. Pengadilan surgawi. Sang penakluk bercahaya melangkah ke langit. Auranya membentang sejauh 10 juta mil, menjadi perisai besar di sekitar domain Dao. Buah Dao primordialnya dan pohon anima memberinya kekuatan untuk menghentikan sinar yang turun dari istana surgawi. Sementara itu, pengadilan surgawi tidak menghentikan pemanggilan. Para kaisar, raja, penguasa naga, dan dewa kuno menyebar, menuju ke seluruh penjuru domain Dao. Kendati demikian, perisai sang penakluk bercahaya menghentikan bala bantuan itu dengan penghalang surgawinya, menyerupai seorang jenderal yang menjaga gerbang sendirian namun tidak ada satupun musuh yang dapat melewatinya. Tindakan sementara ini memberi waktu kepada sekutunya untuk tetap tenang dan bereaksi. Bunuh mereka. Six Finger dan sekutunya mengandalkan momentum sekte mereka untuk menyerang pasukan mengambang di pengadilan langit. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh kaisar dan raja telah berkumpul di sisi pengadilan surgawi, tidak gentar menghadapi penembakan yang kuat. Gemuruh. Para pembudidaya papan atas mengambil alih barisan terdepan, bertindak sebagai panutan yang mengagumkan bagi anak buah mereka. Jadesword Conqueror menyebarkan pedang tsunami dan mengirimkannya ke komandan terkuat di depan. Serangan jari sang penakluk 6 jari menghancurkan segalanya sambil diberdayakan oleh momentum sektenya. 5 tetua berubah menjadi langit dan bumi, menjadi makhluk raksasa dengan bantuan para anggota istana. Vitalitas dan momentum saling terkait, menyerupai pusaran air atau rahang binatang buas yang siap menghidupkan pasukan istana surgawi. Anggota Dao Domain terlibat penuh dan siap menghadapi pasukan besar Celestial Court. Tentu saja, hal ini tidak menghentikan mereka untuk memanaskan dan membentuk formasi yang megah. Pengadilan surgawi datang dengan persiapan dan memperkuat pasukan dengan cahaya, meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyerang tanpa rasa takut dengan momentum yang tak terhentikan. Hanya Luminous yang mampu menahan sinar yang datang, menunjukkan dirinya sebagai seorang yang terampil puncak sejati dengan pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Sinar cahaya terus-menerus menghantam penghalang-penghalangnya sementara para kekuatan terkuat dari Celestial Court melancarkan serangan mereka. Termasuk para pemahaman tingkat atas. Gemuruh. Setiap serangan dapat menghancurkan satu benua, menimbulkan kerusakan besar pada penghalang. Sang penakluk bercahaya terhuyung mundur dan merasakan energinya bergejolak. Penghalang itu runtuh setelahnya. Tanpa perlindungannya, domain Dao berguncang hebat dan pasukan pengadilan surgawi dikirimkan ke bawah tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Luminous terkejut setelah menyaksikan kekuatan penuh bala bantuan. Serangan Celestial Court tampak seperti kekuatan penuh mereka, jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Sebelumnya, Dao Domain akan runtuh tanpa campur tangan Li Qiye. Kali ini, pengadilan surgawi membawa lebih banyak pasukan dan berkuasa, ingin sepenuhnya menekan musuh-musuh mereka. Rekan Tao, aku di sini lagi. Hamparan kekacauan muncul dan seorang yang berkuasa berjalan keluar. Niat bertarungnya melonjak seperti badai. Dewa Perang Kuno, Luminous meraung setelah melihatnya. Sekali lagi, belum terlambat untuk menyerah, kata perang dengan tenang. Kau berani kembali setelah cukup beruntung untuk lolos kali terakhir. Mata Luminous membuka. Para bermusuhan harus siap mati. Seorang yang bercanda tidak akan pernah bisa memperoleh Dao sejati. Perang kata, apakah kamu tidak takut guru suci membantai pasukanmu? Bercahaya menarik napas dalam-dalam. Tentu saja saya takut, tetapi karena perang telah dideklarasikan, kita tidak boleh goyah. Dominasi pengadilan surgawi tidak dapat dihindari. Perang mengangguk, namun, guru suci tidak akan dapat menyelamatkan kota Dao kali ini. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mendapatkan keuntungan terakhir kali jika kamu tidak menyerah sekarang, rekan Daois. Lebih baik aku mati daripada menyerah.
Luminus tertawa dan langsung menyerang dengan serangan telapak tangan bercahaya. Terserah kamu, rekan Daois. Rambut hitam panjang perang berkibar tertiup angin. Ia melompat ke udara dan mendorong ke atas dengan kedua telapak tangan. Kalahkan mereka. Bala bantuan dari pengadilan langit tak kunjung terlihat. Pasukan masuk dan kota Dao tidak dapat lagi mempertahankan posisinya. Pertahanan berbagai sekte dan kerajaan berhasil ditembus. Termasuk garis keturunan leluhur seperti Six Finger Peak, Sky Splitter, Timewon Manor. Perkuat barisan, Jadeswot dan yang lainnya terpaksa mundur saat bertarung. Mundur, mundur. Sebagian besar hanya bisa meninggalkan medan perang dan menuju garis pertahanan yang lebih kuat. Tepi barat, bangkitlah. Tiba-tiba, cahaya meletus dari kekaisaran tepi barat. Ledakan, sosok-sosok agung muncul termasuk 5 kaisar dan 22 raja naga. Mereka tidak menahan diri dan membangun tembok di tepi barat. Kita maju dari barat. Kaisar perdana tepi barat adalah orang pertama yang dibangun ke medan perang. Sebagai seorang bertabrakan puncak, ia berhasil menerobos pelanggaran dan memaksa beberapa kaisar dan raja untuk melawannya. Gemuruh, pasukan tepi barat mulai mendorong penghalang mereka ke depan. 9 legiun barat telah kembali. Melihat mereka membawa harapan kembali kepada para anggota Dao Domain. Kita mundur ke tepi barat. Sekte dan kerajaan yang awalnya kalah, tetapi sekarang mereka menemukan benteng yang berpotensi untuk melanjutkan perang ini. Selama invasi sebelumnya, klan tepi barat tidak berpartisipasi meskipun merupakan keturunan terkuat di kota Dao. Hal ini membuat orang-orang bertanya-tanya apakah mereka telah anggota ke pengadilan surgawi. Kini, mereka mengerahkan seluruh pasukan dan menerima para pejuang yang melarikan diri. Paling tidak, ini membuktikan bahwa mereka masih berada di pihak rakyat. Garis depan barat menunjukkan secercah harapan kepada semua orang. Mungkin konflik baru ini akan mampu menghentikan pasukan besar dari pengadilan surgawi. Mendering, aura keputusasaan mengalir keluar dari tebasan itu, menjatuhkan banyak pihak yang berkeinginan dan bahkan penguasa naga. Energi pedang menghancurkan area itu, mencegah siapapun mendekat. Patriark, mengapa harus bertarung jika kota Dao akan jatuh hari ini? Pedang Dao Lord yang baru saja sekali itu tidak dapat dihentikan. Dia berjalan melewati medan perang untuk menantang leluhurnya sekali lagi. Hahaha, kenapa aku tidak bertarung? Niat berkelahi di daerah itu, mendahului pedang lautan. Dewa Perang Dao Lord menerima pertahanan tersebut meskipun belum sepenuhnya pulih. Baiklah, hanya sekali ditujukan untuk serangan pemangan kepala. Aku juga di sini. Kaisar abadi King Xuan mencengkeram segel kekuasaannya untuk mengendalikan Dao Agung tertinggi, menyerang Dewa Perang dari belakang. Dewa Perang, cicipi pedangku. Kaisar abadi Sandao muncul dan melepaskan tebasan seputih salju, membutakan mereka yang ada di luasnya. Tebasan itu meninggalkan bekas luka yang menakutkan di udara, yang mampu menghasilkan kematian yang tak terhitung. Aktifkan. Dewa Perang memanggil formasi pedang pertahanan di sekelilingnya, tidak goyah saat melawan 3 kaisar. Di sisi lain, bagian depan barat yang menjulang tinggi tetap kokoh. Siapa yang bisa menghentikanku? Kaisar utama tepi barat turun ke pusat pasukan pengadilan surgawi, melawan komandan mereka. Aku akan. Sosok muncul dari kelambanan. Kemunculannya terkesan mendominasi langit dan bumi, menekan berbagai hukum dan menyebabkan ruang menjadi cekung. Auranya adalah aura stabilitas dan tak tergoyahkan. Penakluk yang teguh. Kaisar utama tepi barat memasang ekspresi serius setelah melihatnya. Pertempuran lain, rekan Daois. Tegas mengangkat kedua tangan dan energi naga melingkari lengan. Terjadinya dahsyatnya meletus karena kekuatan yang luar biasa. Tepat pada waktunya, tegas, mari kita mulai. Kaisar utama pertunjukkan tangan dan mengirimkan 3.000 dao yang diperkuat oleh 12 buahnya. 3.000 bintang jatuhan ke arah. Resolut, ledakan. Kedua kaisar puncak itu menghancurkan medan perang di sekitar mereka dengan parah. Ini bukanlah pertarungan pertama mereka, jadi mereka tidak menahan diri, menggunakan gerakan paling mematikan secepat kilat. Sayangnya, mustahil untuk membunuh puncak lainnya dalam beberapa gerakan. Gemuruh. Sementara itu, transportasi energi melalui sinar energi terus berlanjut. Saat para penyerbu masuk, para pembela menggerakkan menuju garis depan barat. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan langsung membombardir domain Dao.
Pelepasan keras terjadi saat kerajaan dan sekte mengalami nasib yang sama seperti pertempuran sebelumnya, sepenuhnya ditekan oleh kekuatan pengadilan surgawi. Mereka yang tidak dapat melarikan diri ke tepi barat tepat pada waktunya dan merasa putus asa. Li Qiye menyelamatkan kali terakhir mereka tetapi dia sepertinya tidak ada di sini sekarang. Selain itu, pengadilan surgawi mengirimkan pasukan yang lebih besar dengan lebih banyak kaisar, bahkan keberadaan puncak. Ledakan. Sebuah ledakan yang cukup kuat untuk hampir menggambarkan kota Dao meledak. Banyak yang terlempar. Semua orang mendongak dan melihat seorang wanita melayang, ruang tampak melengkung mengikuti bentuk tubuhnya. Langkahnya membawa beban dan kekuatan yang tak terhitung. Penakluk Titanic. Semua orang menjadi waspada. Dia tidak membuang waktu dan mengangkat tangannya, memanggil bintang-bintang untuk membentuk palu surgawi. Sial. Para anggota tepi barat melihat hantaman yang datang dan berteriak keheranan. Ledakan. Kota Dao hancur berkeping-keping, menimbulkan jeritan kesakitan dan percikan darah. Bagian barat yang tak tertembus hancur oleh hantaman tadi, yang mengakibatkan banyak korban. Banyak sekali murid yang berubah menjadi darah dan daging. Titanic meliik sisa-sisanya dan pergi tanpa ikut serta dalam medan perang. Mungkin dia percaya bahwa hasilnya sudah terjadi bahkan tanpa keterlibatan langsungnya. Serang. Pasukan Celestial Court dikerahkan menuju bagian yang hancur. Untuk melakukan pembelaan hal yang sama, ingin membangun kembali formasi yang rusak. Bunuh mereka. Klan wilayah tepi barat tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Pertahankan garis pertahanan. Raja naga terkuat mereka, Wang Taizhou, memimpin medan perang. Serangan mereka hanya berlangsung sebentar karena mereka harus mundur ke barisan yang terbuka. Jade Sword, Six Finger, dan penakluk lainnya bergabung dengan tepi barat dan mencoba membangun kembali formasi tersebut. Sayangnya, gelombang serangan tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Jika ini terus berlanjut, tepi barat tidak akan mampu mempertahankan diri. Aku di sini. Seberkas cahaya lain turun di dekat lokasi pertempuran kaisar utama tepi barat dan sang penakluk yang teguh. Dengan satu gerakan saja, dia melepaskan 100 senjata, pedang surgawi, pedang suci, tombak agung. Masing-masing memiliki dao yang unik, turun untuk menekan segalanya. Dia sudah mengaktifkan pohon animanya dan dengan ganas meluncurkan senjata ke arah kaisar utama tepi barat. Persenjataan. Kaisar utama terhuyung mundur, mengandalkan energi kekacauan dan kekuatan animanya untuk menghentikan senjata Dao yang datang. Ledakan. Penghalangnya runtuh dan dia terpental sambil lendir darah. Dia harus menggunakan seluruh kekuatan hanya untuk menghadapi Resolute Conqueror. Seorang tetangga puncak lainnya terlalu sulit untuk ditangani. Senjata-senjata itu terbang kembali ke armamen seperti burung yang kembali ke sarang setelah serangan yang berhasil. Mereka membentuk domain khusus, yang mampu membelah dunia menjadi kekacauan purba. Dia berasal dari Eight Desoles dan terkenal di benua abadi. Dia sudah berada di level puncak sebelum bergabung dengan Celestial Court. Menurut legenda, benua pedang, sesuai dengan namanya, adalah tempat para pendekar pedang. Hampir semua sekte di sana fokus pada pedang. Semua senjata lainnya dianggap sebagai cabang sesat. Faktanya, banyak orang yang memandang rendah dao apapun di luar pedang. Oleh karena itu, para atlet baru sering memilih pedang karena takut mengundang hinaan dan pelanggaran. Seorang pemuda tidak menerima konvensi ini. Ia fokus pada semua dao lain di luar pedang dan menggunakannya untuk mengalahkan pedang, menjadi penguasa dao. Pada masa keemasannya, ia memasuki daerah terlarang dan mengambil sebuah gunung dari sana untuk digunakan sebagai tindakan perlindungan di sektenya. Rekan Tao, ini sudah berakhir, kata armamen. Itu tergantung pada kemampuanmu. Kaisar Perdana Tepi Barat tidak menyerah. Dia meraung dan simbol surgawi muncul di antara penanda, sebuah aktivasi garis keturunannya. Situasinya menjadi cukup mengerikan untuk membakar darahnya untuk mengaktifkan keturunan warisan kuno miliknya. Baiklah, jawab tegas sambil menusukkan tombak. Menekan. Persenjataan menggunakan domain senjatanya untuk menutup semua jalur potensial pengungsi. Bawa, cincin-cincin dewa muncul di belakang kaisar utama, yang tampaknya terhubung dengan sumber para penghuni surga. Cincin-cincin itu berisi kekuatan paling primitif dari rasnya, yang memungkinkannya untuk melawan dua pembudidaya puncak. Bam! Di sisi lain, dewa perang kuno tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah meskipun disakiti oleh penakluk bercahaya.
Dia menyerupai harimau yang tidak dikurung, menjadi semakin kuat saat pertarungan berlangsung. Niat bertarungnya sebanding dengan Dewa Perang Dao Lord. Luminous mungkin bisa memaksanya kembali dan bahkan mengalahkannya. Sayangnya, membunuh adalah hal yang mustahil. Kakak, kamu hebat sekali. Jadi ini adalah buah Dao Purba. Sebuah suara yang mantap dan dalam bergelombang. Luminous memutar dan memutar untuk melihat seorang penguasa Dao dengan 9 roda berputar. Masing-masing mewakili dunia dan Dao. Rotasi mereka yang secara bersamaan membentuk surga ilusi. Ketika mereka bertemu, mereka dapat memperoleh Dao surgawi dan memperoleh kekuatan surga yang tinggi. Dengan demikian, ia tampaknya memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian absolut. Dewa Dao 9 roda, ekspresi sang penakluk bercahaya berubah masam setelah melihat pendatang baru itu. Penguasa Tao ini menemukan salah satu dari 9 kitab suci surga saat masih muda, 6 roda alam semesta. Ia sangat cerdas dan menciptakan garis keturunan yang bertahan lama. Kekuasaannya berlanjut di 6 benua, mulai dari benua bawah hingga benua abadi. Ia telah bertarung melawan kaisar-kaisar puncak lainnya dan tidak pernah kalah. Entah karena alasan apa, dia bergabung dengan pengadilan surgawi dalam posisi tinggi dan pernah memimpin pasukan, yang menghasilkan prestasi gemilang. Dia tampak siap bekerja sama dengan War Ancient God seperti halnya armamen bekerja sama dengan Resolute. Mereka biasanya makhluk yang sombong dan tidak bergantung pada keunggulan jumlah. Mereka percaya bahwa mereka cukup kuat untuk melawan siapapun. Dengan demikian, gerakan ini menunjukkan tekad pengadilan surgawi. Serangan sebelumnya hanya terdiri dari Dewa Perang kuno yang memimpin pasukan dengan Tuan Dao sekali saja sebagai pembantunya. Saat ini, mereka mengirimkan lebih banyak pasukan dan kaisar, tetapi yang terpenting, para pembudidaya puncak. Daftar itu termasuk Ninewell, Armament, Resolute, dan bahkan Titanic. Meskipun Titanic tidak bertahan lama, ia menghancurkan garis barat dengan satu gerakan. Tampaknya pengadilan surgawi bersedia membayar harga berapapun untuk merebut domain Dao hari ini. Maafkan saya atas kejadian hari ini, rekan Daois. Sesuai dengan namanya, 9 roda memanggil 9 roda dan menyegel semua yang ada di sekitar Luminous. Aktifkan. Cahaya Luminous berubah menjadi pesawat ulang-alik energi yang menembus ruang dan waktu untuk melarikan diri. Turunlah kau. Niat War meledak saat dia menutup tangannya seperti kapak. Totem kuno muncul di sepanjang hamparan ayunan. Bawa ini, Luminous menusukkannya seperti tombak, berniat menghancurkan kapak itu. Pengiriman yang tak henti-hentinya terjadi di sekitar pertempuran sengit, melanggar hukum dan menghancurkan Dao, belum lagi medan di bawahnya. Ledakan. Sementara itu, garis pertahanan barat telah ditembus. Komandan dari pengadilan surgawi memimpin pasukan mereka di tepi barat, membantai semua menuju perlawanan. Ah! Kaisar abadi Yao Guang jatuh dari langit dengan luka menganga di dadanya. Mundur, Sky Splitter Conqueror meraung dan bertahan untuk memberi waktu bagi sekutunya. Sayangnya, dia tidak bertahan lama sebelum dikepung oleh beberapa kaisar dan raja lawan. Kapak andalannya hancur terlebih dahulu sebelum pemiliknya. Lari, sang penakluk berjari 6 mencoba menerobos blokade. Sayangnya, para komandan di sisi lain membangun penghalang yang tidak dapat ditembus. Krak. Jari cakrawalanya terputus, membuatnya berteriak kesakitan. Selanjutnya, mereka melenyapkan buah daunnya dan melemparkan mayatnya ke tanah. Sementara itu, Dewa Perang Dao Lord berlumuran darah karena ia berhadapan dengan trio Jas Once, King Xuan, dan San Dao. Lebih banyak pembudidaya top di sisi lain bergabung, setelah mengalahkan petarung yang lebih lemah. Kau tidak akan kemana-mana. Pengadilan surgawi datang dengan persiapan dan bab tertinggi muncul di sepanjang jalan yang dilalui oleh penguasa Dao yang melarikan diri. Kekuatan harta karun itu seketika menekan Dewa Perang dan memperlambatnya. Perang tak terbatas. Niat bertempur Dewa Perang meledak ke titik puncaknya dan menembus dunia. Dia mempersembahkan darahnya sebagai pengorbanan untuk pedangnya, mendorong ilmu pedangnya hingga batas maksimal. Dia menembus bab tertinggi tetapi sayangnya, ia tetap ada dan mencegahnya meninggalkan medan perang. Kalahkan kekuatan, sekali saja mengejar dan memanfaatkan dorongan di tingkat puncak. Begitu seseorang telah merasakan kekalahan yang cukup, mereka tidak dapat mengalahkannya lagi, menang menjadi satu-satunya jalan yang mungkin. Ini adalah puncak dari tekad dan usahanya yang tak tertandingi, dorongan yang ditakdirkan untuk kemenangan.
Brengsek, pukulan itu menusuk dada leluhurnya. Jiwa perang, nasib sejati Dewa Perang dipadukan dengan pedang Dao miliknya, berubah menjadi sinar yang menembus dada penguasa Dao sekali saja. Yang terakhir terhuyung mundur seakan tersambar petir, menyembur keluar dari darah lukanya. Itulah akhir dari Dewa Perang Dao Lord. Dia kehabisan darah dan tidak bisa bergerak lagi. Suara mendesing. Kaisar Abadi King Xuan dan San Dao memotong-motongnya terlebih dahulu, membiarkan buah daunnya terbuka untuk dihancurkan oleh anggota tim lainnya. Ah! Dewa Perang menjerit terakhir kali saat tubuh dan buah daunnya terpencar, hanya menyisakan untaian dao yang melayang. Ini adalah babak terakhir dari seorang penguasa dao puncak. Gemuruh, klan wilayah tepi barat hancur total, seluruh pertahanannya hancur. Mereka telah kehilangan 4 penakluk dan 20 dewa naga saat ini. Hidup tepi barat. Wang Taishou membunuh 3 penakluk dalam satu tebasan sebelum mendengarkan dan dipotong oleh berbagai senjata. Dewa naga ini yang entah bagaimana berhasil bersaing dengan para kaisar tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Sebuah pagoda tertinggi akhirnya turun dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah pembelaan pergi, tekanan tak berujung dari pengadilan surgawi turun dan menelan seluruh klan. Bam! Para penyintas yang beruntung dan leluhur yang terjatuh ke tanah, lumpuh. Kita sudah selesai. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Gemuruh. Ini mengakhiri perlawanan terakhir di Dao Domain. Sinar turun dan berakhirnya proses. Sekte dan pembudidaya yang tersisa tidak dapat lagi berperang karena kaisar mereka telah tumbang. Kami memiliki jadwal operasi caesar besok untuk putri kami tanggal 2 September tahun 24. Persalinan mungkin tertunda, tetapi saya akan menggantinya. Tepi Barat. Teriak kaisar utama tepi barat setelah melihat klannya hancur menjadi abu. 6 kaisar, 24 raja naga, dan 9 legiun hancur. Ia mengenang masa-masa gemilang ketika mereka membangun garis depan barat untuk menghentikan pengadilan surgawi. Banyak anggota klan yang tewas setelah berbagai pertempuran, tetapi mereka tetap berdiri. Celakanya, ini merupakan sikap terakhir mereka, tidak sanggup menahan serangan yang tiada henti. Aktifkan. Dia masih tidak mau menyerah dan terus berjuang. Sayangnya, Resolute Conqueror mencegahnya menyebabkan kerusakan apapun. Persenjataan terus mengirimkan senjata-senjata dahsyat yang penuh dengan niat membunuh. Kaisar utama tidak punya pilihan selain mengangkat perisainya untuk bertahan, mengumpulkan kekuatan buah-buah dao miliknya. Meski begitu, retakan muncul akibat serangan armamen yang tiada henti. Tegas memanfaatkan hal ini, mengangkat kedua tangan dan menghantam ke bawah dengan dahsyatnya langit dan bumi. Akhirnya, perlindungan dan perisai sang kaisar runtuh, menyebabkan dia muntah darah. Musuh-musuhnya tidak memberikan waktu sedetik pun untuk bernapas. Pada saat yang sama, Luminous mengalami kesulitan menghadapi penguasa Dao Roda 9 dan Dewa Perang kuno, terbukti dari luka-lukanya. Mendering, keputusanasaan yang menghunus pedang muncul entah dari mana dan mengunci dirinya. Mati. Kaisar Abadi King Xuan dan San Dao juga bergabung dalam pertempuran. Yang satu memanggil warna biru dengan lautan petir. Yang lain dikurung 3 kali dalam sekejap mata, seolah membekukan waktu. 3 tebasan digabung menjadi satu, hasilnya adalah cahaya menyilaukan yang bertahan selamanya. Serangan surgawi. Dewa kuno perang memusatkan niat bertarungnya ke dalam serangan telapak tangan energi dari atas. Telapak tangan itu seakan-akan diukir dengan bintang-bintang yang meledak tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti galaksi yang runtuh. Buah dao primordial Luminous tidak dapat menghentikan begitu banyak serangan pada saat yang bersamaan. Ia bersimbah darah dengan beberapa luka sedalam tulang, mengalir deras dari dada yang tertusuk. Meski begitu, auranya tetap memukau dan buah dao masih menggantung tinggi. Energi chaos sejati terus memberikan kekuatan dalam gelombang. Dia meraung dan melanjutkan perjuangan yang sia-sia itu. Lari, lari saja. Para leluhur dan pembudidaya yang lumpuh di tanah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka ingin bangkit dan berjuang di sisinya meskipun tahu betapa sia-sianya hal itu. Mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk memberikan dukungan sekecil apapun yang bisa mereka berikan kepadanya. Ledakan. Hanya beberapa gerakan yang dipertukarkan sebelum dia diserang oleh Dewa Perang kuno. Krak, 9 roda menembus tulang rusuknya. Mendering, pedang sekali saja menembus tubuhnya. Cahaya biru milik Kaisar Abadi King Xuan turun dan menyebabkan retakan muncul di kepala Luminous.
Meskipun kondisi pembusukannya semakin memburuk, buah Dao primordialnya tetap kuat, terus melepaskan hukum Dao untuk membantu pencarian nomor 1. Para penyintas di pihak rakyat terharu hingga menitikkan air mata saat menyaksikan usaha gagah beraninya. Mereka tidak mengharapkan kemenangan, mereka hanya menginginkan harga diri mereka untuk berlari dan bertahan hidup. Penakluk, kabur, teriak mereka, namun hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pergi, Kaisar Utama Tepi Barat berteriak kepadanya, penghancur dunia. Ledakan, senjata terkuatnya yang dikenal sebagai Primesel meledak dengan kekuatan. Dia mempertaruhkan darah aslinya dan tampak bersemangat untuk mengalahkan musuh bersamanya. Persenjataan dan yang lainnya mengejutkan dan langsung mengambil posisi bertahan. Berdengung, armor Resolute menjadi cemerlang, belum lagi berkat dari Celestial Core. Persenjataan membangun tembok surgawi sambil memanggil kembali semua senjatanya. Yang lainnya juga memanfaatkan pertahanan terkuat mereka, yang memungkinkan mereka bertahan hidup meskipun terluka. Kaisar Tapla itu mengandung darah, tidak mampu lagi bertarung. Meskipun demikian, ia mengilhami Luminus untuk mengambil tindakan. Cahaya abadi, tubuhnya yang mengecewakan seluruh benua abadi. Dia mengumpulkan darah sejatinya dan menyalakannya, juga memilih untuk meledak. Sial, ekspresi musuh-musuhnya menjadi masam setelah melihat ini. Penguasa Dao 9 roda mundur dengan tergesa-gesa sambil melindungi bagian belakang dengan 9 roda dan Dao surgawinya. Jas Once muncul lagi dan mengangkat pedangnya, berharap melihat sekilas peluang bertahan hidup dan memanfaatkannya seperti sebelumnya. Dewa Perang Kuno meraung dan memanfaatkan berkah pengadilan surgawi hingga batas maksimal, mengelilingi dirinya dengan hamparan cahaya. Ledakan, benua itu berguncang hebat saat sang penakluk bercahaya menyumbangkan darah dan tubuhnya yang sebenarnya. Kobaran api dominasi yang tak terbatas meliputi wilayah itu, menampilkan kehancuran total. Taktik ini bertujuan untuk menghancurkan satu sama lain karena api menghancurkan bintang-bintang. Api menelan War, Ninewell, dan Jas Once, dan membuat mereka terbang. Di sisi lain, King Xuan dan San Dao tidak dapat menahan kekuatan ini. Pertahanan mereka runtuh, membuat mereka tidak berdaya menghadapi api. Benar saja, mereka meledak menjadi kabut darah. Luminus membayar harga yang paling mahal, menguras seluruh darah aslinya dan membiarkan tubuhnya hancur menjadi abu. Buah Dao primordialnya dan takdir sejatinya tetap ada. Sayangnya, takdirnya lemah bagaikan lilin yang tertiup angin. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, dia harus memulai dari awal lagi. Sang penakluk bercahaya yang agung sudah tiada. Hanya embusan angin yang dapat mengakhiri hidupnya. Suara mendesing. Kaisar Utama Tepi Barat yang mengalami kerusakan parah pada penutupannya. Kenyataannya, kondisinya sama buruknya karena ia telah mengambil darah aslinya dan segel utama. Ia berjanji dan mengandalkan tekad yang kuat untuk bergerak. Dia mencapai takdir sejati dan buah Dao primordial, terbang menuju Momentous Frontier dengan kekuatan yang tersisa. Ya, maju. Penonton merasakan rasa hormat yang luar biasa atas upaya ini. Mereka berdoa agar keduanya selamat dari pertempuran. Di masa depan, akan ada harapan bagi mereka untuk memimpin rakyat kembali dan merebut kembali domain Dao. Hal seperti itu bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya selama konflik abadi antara rakyat dan ras. Wilayah telah dikuasai oleh pengadilan surgawi hanya untuk dimenangkan di masa depan. Lapangan kekaisaran masih ada, kita masih punya harapan. Sebagian orang menaruh harapan mereka di lapangan kekaisaran, kekuatan besar yang dapat membantu Kaisar Utama Tepi Barat dan penakluk bercahaya di masa depan. Mereka menuju Momentous Frontier, kata seseorang. Terbang ke Imperial Field tidaklah mustahil mengingat jaraknya yang jauh bahkan bagi para kaisar, belum lagi kaisar berada di ujung tanduk. Selama masa keemasannya, mungkin dia bisa menggunakan metode khusus untuk melakukannya. Terlebih lagi, para penguasa pengadilan surgawi pasti akan mengejar dengan kekuatan penuh. Momentous Frontier menjadi satu-satunya pilihan yang layak. Tangkap mereka. Anggota pengadilan surgawi menstabilkan diri setelah selamat dari dua ledakan itu. Satu demi satu pembudidaya puncak menuju Momentous Frontier. Dewa, mohon beri kami suaka. Kaisar Utama Tepi Barat tidak lagi peduli dengan izin dan melompat masuk. Sebelumnya, sebagai seorang yang cerdas tingkat atas, dia tidak berani masuk sembarangan tanpa izin karena ini akan mengundang murka para dewa. Sayangnya, jika dia terlambat memilih saja,
dia pasti akan mati, jadi dia tidak memperhatikan peraturan. Mereka berhasil. Para penyebut menghela napas lega. Masih ada harapan. Gemuruh, perang dan yang lainnya tiba di luar perbatasan, menyadari konsekuensi jika masuk tanpa izin. Setelah beberapa saat, pasukan mereka berkumpul di luar Mementos Frontier. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat melewatinya. Mereka memiliki denyut nadi yang cemerlang di sekeliling mereka, tampak tak terhentikan. Baju zirah dan senjata membuat mereka menyerupai banjir baja. Semua orang dapat melihat bahwa tidak ada garis keturunan yang dapat bertahan hidup dari ini. Manusia di Mementos Frontier melihat apa yang terjadi di luar dan ketakutan. Bisakah mereka bertahan? Leluhur di luar mengamati pemandangan itu. Mereka merasa penuh harap sebelumnya, namun kenyataan pahit mulai menyadarkan mereka. Pengadilan surgawi terlalu kuat. Para dewa adalah eksistensi puncak saat itu. Kaisar naga luar angkasa, khususnya, adalah pelopor melawan jalur penguasa naga, dia bisa siapapun. Beberapa orang berbicara untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Benar, Kaisar naga angkasa dan leluhur naga sapi, mereka telah memasuki istana surgawi sebelumnya dan lolos tanpa cedera. Kata yang lain, kami sekarang sedang menuju rumah sakit untuk menjalani operasi Caesar. Doakan kami beruntung dan saya akan mencoba menerjemahkannya saat di rumah sakit. Mementos Frontier punya senjata abadi. Selama senjata itu ada, tempat itu tidak bisa dihancurkan. Pengadilan surgawi tidak bisa menghancurkannya. Seorang leluhurnya, kau benar, kata yang lain. Para penyintas berbicara dengan orang-orang di sekitar dan tetap optimis. Ini adalah secercah harapan terakhir yang mereka miliki. Dao Domain telah runtuh, dan satu demi satu garis keturunan tidak dapat lolos dari kehancuran. Bahkan raksasa yang dikenal sebagai tepi barat pun runtuh meskipun telah bertahan selama berabad-abad. 6 jari, pembelah langit, penakluk pedang giok, para kuatir hebat ini gugur dalam pertempuran. Dewa perang Dao Lord yang tak pernah mati juga kehilangan buah daunnya, yang berakhir pada kematian. Siapapun yang memiliki kekuatan untuk melawan pengadilan surgawi kini telah mati. Kaisar utama Luminus dan tepi barat tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Mementos Frontier. Keduanya adalah pilar harapan bagi para penyalin. Selama mereka masih ada, mereka tidak akan mampu menyatukan anggota yang kuat dan merebut kembali Dao Domain untuk rakyat. Oleh karena itu, mereka berdoa. Rekan-rekan Tao, mohon dengarkan. Suara dewa perang kuno bergema di dalam Mementos Frontier seperti lonceng raksasa. Para manusia gemetar seakan-akan mereka tengah mendengarkan seorang yang abadi. Pengadilan surgawi tidak ingin memusuhi Mementos Frontier. Dia berkata, wilayah ini adalah surga bagi banyak manusia, surga sejati, dan surga hanya memiliki harapan baik. Semua orang yang mendengarnya dengan jelas, baik itu pasukannya, manusia di Mementos Frontier, atau para penyenitas Dao Domain. Akan tetapi, tidak ada dewa yang muncul untuk menjawabnya. Biarlah konflik di dunia terputus dari Mementos Frontier. Kami tidak akan masuk ke dalam karena menghormati tujuan para dewa yang tidak mementingkan diri sendiri. Lanjutnya, banyak yang menganggap nada dan logikanya menyenangkan. Mementos Frontier tidak pernah terlibat dalam urusan duniawi, tidak menerima baik yang mencakup tingkat kekuasaan. Kenetralannya adalah demi melindungi manusia dan surga mereka. Mereka tidak memiliki hubungan dengan kota Dao abadi atau pengadilan surgawi. Satu-satunya tujuan adalah melindungi populasi manusia di sana, jadi apa langkah mereka selanjutnya? Akankah Mementos Frontier melindungi Kaisar Utama Tepi Barat dan Penakluk Bercahaya? Ini menjadi pertanyaan kunci bagi para penyintas. Dewa Perang Kuno telah mengumumkan pendirian mereka, menghormati kenetralan Mementos Frontier. Mengingat status dan pengaruhnya, kata-katanya harus dianggap sebagai kebenaran. Jika Mementos Frontier menolak memberikan tempat perlindungan bagi keduanya, mereka harus menghadapi amukan pasukan dalam kondisi yang sangat lemah. Seperti yang telah kukatakan, pengadilan surgawi tidak akan mengganggu ambisi besar Mementos Frontier. Namun, ini didasarkan pada premis bahwa kalian tidak akan berpartisipasi dalam konflik apapun yang termasuk dalam dunia ekosistem, dan selalu menjaga kenetralan. Kami tidak akan melanggar aturan masuk, tapi tolong serahkan musuh-musuh kami. Sebaliknya, pikirkan tentang kebaikan yang lebih besar. Perang ulang.
Para dewa masih belum memberi jawaban, sementara para pencari bertanya-tanya tentang jawaban mereka. Mungkin lebih baik mereka tetap netral, kata seorang leluhur. Tapi itu berarti menyerahkan penakluk bercahaya dan kaisar utama tepi barat. Seorang ahli di perkebunan. Tentu saja, pernyataan netral berarti tidak membantu pihak manapun, tidak membantu rakyat atau ras, tidak membantu kota Dao abadi atau pengadilan surgawi. Leluhur itu menjawab, tetapi itu akan mengakhiri keberadaan Dao Domain dan The People di wilayah ini. Apa maksudnya netral jika hanya pengadilan surgawi yang berkuasa? Orang lain tidak setuju. Benar, kaisar utama tepi barat dan sang penakluk bercahaya mengorbankan segalanya demi rakyat. Lihatlah korban yang ada sejauh ini, mereka layak untuk hidup. Mengusir mereka adalah hal yang menggelikan. Seorang pakar yang lebih muda berkata dengan geram. Mengapa Momentous Frontier tidak bisa melakukan hal sekecil apapun, hanya melindungi mereka? Jika rakyat musnah, lalu apa gunanya? Dunia ini hanya milik ras. Seorang jenius muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu tidak ada hubungannya dengan Momentous Frontier, mereka tidak ada di pihak kita. Kenyataannya, kebanyakan dewa berasal dari Eight Desoles, jadi tidak apa-apa jika mereka memilih untuk tidak melindungi kita. Ini bukan tanggung jawab mereka. Sang leluhur menjawab, mungkin itu benar, tapi jika pengadilan surgawi mengambil alih sepenuhnya, mereka akan menjadi yang berikutnya. Orang lain mengalihkan argumennya. Tepat sekali, dan manusia tidak ada hubungannya dengan kita. Saat kita jatuh, mereka juga akan jatuh pada waktunya. Kata seorang jagoan. Kebanyakan orang percaya bahwa Momentous Frontier akan melindungi mereka. Mengapa mereka memandang manusia, serangga biasa, dengan kepentingan yang lebih tinggi? Tanah itu didominasi oleh surga dan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah situasi yang mengerikan. Menurut pendapat para penyintas, selama para kaisar masih ada, suatu hari mereka dapat merebut dan melindungi tanah ini. Manusia akan mendapatkan manfaat dari ini di masa depan. Ini masalah prinsip, mereka harus membantu rakyat saat ini juga, tegas yang lain. Pandangan yang saling bertentangan bahkan muncul di kalangan rakyat mengenai apakah Momentous Frontier harus menawarkan bantuan. Mereka menunggu jawaban, tapi tidak ada tanggapan dari para dewa. Sementara itu, pengadilan surgawi menunggu dengan sabar setelah mendengar pernyataan perang. Bersedia menerima kenetralan perbatasan. Tentu saja, hal ini mengharuskan mereka menyerahkan penakluk bercahaya dan kaisar utama tepi barat. Selain keinginan, Celestial Court juga membatalkan momentum yang tak tergoyahkan yang telah diperkuat selama berabad-abad di dalam Momentous Frontier. Menghancurkannya bukanlah hal yang mudah. Selain itu, ada senjata abadi yang disempurnakan sendiri oleh Li Qiye, yang telah tertanam di tanah dan menjadi fondasi baru. Perang dan rekan-rekannya memahami kekuatan senjata itu. Jika Momentous Frontier berhadapan dengan mereka dalam pertempuran, ada kemungkinan mereka akan kehilangan segalanya, tidak dapat mencapai tujuan awal mereka. Mereka tidak yakin untuk benar-benar menghentikan senjatanya setelah diberdayakan oleh tanah. Harga yang bersedia untuk menekan senjata itu mungkin akan mengorbankan banyak nyawa mereka. Dewa-dewa, jangan terburu-buru, kami akan menunggu tanggapan. Jelaslah bahwa kami akan selalu menghormati sikap netral kalian. War membungkuk sedikit ke arah Momentous Frontier. Oleh karena itu, para komandan kembali untuk menghadiri masing-masing dan beristirahat, tampaknya tidak terburu-buru untuk memulai ekspedisi. Para penyebut menghela napas lega. Setidaknya, ini memberi lebih banyak waktu bagi West Bank dan Luminous. Tentu saja, pengadilan surgawi tidak akan membiarkan mereka punya terlalu banyak waktu sebelum memulai pengepungan. Sementara itu, tepi barat menampung darah di Momentous Frontier. Meskipun ia telah mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya, menyumbangkan darah dan segel aslinya meninggalkan luka-luka yang parah. Fakta bahwa ia masih hidup adalah sebuah keajaiban. Dia hanya mengandalkan tekad, menggertakkan giginya dan mengerahkan sisa tenaganya untuk mewujudkan takdir sejati Luminous dan buah Dao primordial ke Momentous Frontier. Kini ia hanya menghembuskan napas terakhirnya, hampir pingsan. Namun, kondisi Luminous lebih buruk. Dia menderita luka fatal akibat serangan gabungan Dewa Perang Kuno, 9 Roda, dan penguasa Dao sekali saja. Entah dia berhasil bertahan dari serangan demi serangan. Pada akhirnya, dia melihat tepi barat dan melakukan hal yang sama, ingin mengalahkan mereka semua bersamanya.
Ia berhasil membunuh Kaisar Abadi King Xuan dan San Dao, bukan trio utama. Jika ia memiliki buah Dao biasa, ia akan mengalami nasib yang sama seperti Dewa Perang Dao Lord. Buah Dao Purba bertahan dari pengorbanan dan melindungi takdir sejatinya. Meskipun demikian, masalah tampak mengerikan karena cahaya di sekitar takdir sebenarnya semakin redup. Jika hal ini terus berlanjut, takdir yang sebenarnya akan hilang dan buah Dao primordial tidak akan berarti apa-apa lagi. Kaisar utama tepi barat mengetahui hal ini dan menggunakan vitalitas dan kekuatan Dao miliknya sendiri untuk melindungi takdir sejati Luminus. Ia menyalurkan kekuatan anima untuk mencapainya juga. Sayangnya, dia tidak dalam posisi untuk membantu siapapun saat ini, sehingga lebih banyak darah yang keluar. Upaya ini mungkin berakhir dengan kematian sebelum dapat mengakhiri takdir sejati Luminus. Dia menabung darah lagi, menyadari kesia-siaan tindakannya. Dewa, tolong selamatkan saudara Luminus. Dia tidak punya pilihan selain mencari bantuan. Sayang, tidak ada jawaban, ini jelas merupakan keputusan yang sulit bagi para dewa. Jangan biarkan dia mati seperti ini, jangan setelah semua yang telah dia lakukan untuk rakyat. Tepi barat memohon untuk Luminus, bukan dirinya sendiri. Setidaknya, ia bisa bertahan dan bertahan hidup. Di sisi lain, Luminus membutuhkan bantuan dari luar. Kami tidak berani meminta bantuanmu. Melawan pasukan pengadilan surgawi karena itu berarti perang. Tepi barat melanjutkan, perpanjang saja hidup saudara Luminus, dia tidak pantas mati seperti ini, dia adalah pilar rakyat. Tepi barat tidak pernah meminta bantuan siapapun, bahkan di saat paling berbahaya di medan perang. Faktanya, sebagian besar pembudidaya puncak seperti ini. Gengsi dan harga diri mereka tak ternilai harganya. Sayang sekali, dia menyerahkan harga dirinya demi Luminus, tidak ingin takdir aslinya musnah. Dewa, Momentous Frontier masih bisa menjaga kenetralan setelah menyelamatkan saudara Luminus. Kaisar utama tepi barat mengomel dan mengambil keputusan, tolong perpanjang hidup dan aku akan menyerah di pengadilan surgawi, hanya itu yang kuminta. Apalagi yang bisa ditanyakan dari seorang teman. Selain itu, Kaisar juga telah kehilangan cukup banyak hal untuk rakyat. Klannya telah musnah seluruhnya sementara dia menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. Bersambung.